Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Safatin dari PGMI kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang khutbah gerhana matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqakum sahat syayqati wal ardi wajahita wal duhani waladina summal ladina kafaru Ibrahim yaqulu lahum sallallahu alaihi wasallam alladina kafaru bazakina ya dilal Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa'iyatu Muhammadun abdallahu ar-rasulullahi bikulul awlahi wa ta'abihi qaddama khazal muttaqin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu istiqomah dalam mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik dan unggul serta mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191 yang berbunyi, Inna fi khalaqni samawati wal ardi wahyala fil laili wan nahari la inna illa wa illa anfi alladina fi kulul lahi fa imma wa qur'anil wa ala julbihi wa takhfal qur'anul fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqna hada ya tola subhanaka fabika an adabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang belakang, yakni orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Hanya ulil albab, orang-orang yang berpikir dengan iman yang mampu merenungi maknanya gerhana dan mengambil hikmahnya. Gerhana kadang tampak menakutkan secara perlahan. Matahari menjadi gelap sebagian lalu selama beberapa saat matahari berada pada fase gelap total, dan kemudian secara perlahan kembali pada wujud yang cemerlang, seolah-olah matahari dimakan yang luar biasa. Saat siang, sinar matahari tiba-tiba gelap. Muncullah berbagai mitos di sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat ada yang percaya dengan mitos bahwa gerhana matahari dimakan raksasa, sehingga orang-orang memukul berbagai benda untuk mengusir raksasa itu, dan itu dianggap mitos yang mengaitkan gerhana dengan pertanda buruk tertentu. Pada zaman Rasulullah SAW, mitos itu pun terekam di dalam beberapa hadis. Saat putra Rasulullah SAW, Ibrahim, wafat, terjadi gerhana sebagian di wilayah Madinah. Orang-orang yang mengaitkan wafat terjadi gerhana sebagian di wilayah Madinah, orang-orang ada yang mengaitkan kematian Ibrahim dengan kejadian gerhana. Namun Rasulullah SAW membantahnya dan mengajarkan nilai-nilai tauhid untuk menyikapinya.
Kalaupun ada ketakutan yang muncul, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gerhana. Bukan takut kepada gerhananya ataupun mitos-mitos yang tak jelas logikanya. Di dalam hadis Abu Burdah dari Abu Musa radhiyallahu anhu dikisahkan peristiwa gerhana di Madinah ketika terjadi gerhana matahari. Nabi Muhammad SAW langsung berdiri terkejut dan merasa ketakutan kiamat akan datang. Beliau pergi ke masjid dan melakukan sholat yang panjang, berdiri, ruku dan sujudnya. Setelah itu Nabi bersabda, Inna samsa wal qamari anitani minal ayatillahi latish khosyafal imati ahadi lihati fa inna ra'aitum dalika fana'u wallahu kabiru wa salatu wassalitum. Artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana disebabkan karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana, bertakbirlah dan dirikan sholat dan bersedekahlah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jamaah rahimakumullah, yang gerhana hanyalah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Dengan sains kita bisa lebih banyak mempelajari ayat-ayat di alam ini. Gerhana memberikan banyak bukti bahwa alam ini ada yang mengaturnya, Allah yang mengaturnya. Beberapa benda-benda langit demikian teratur sehingga keteraturannya tersebut bisa diformulasikan untuk parkiran Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sahra lakum saima wal Qur'anul dayini wa syahra lakum alladina wan naharu," yang artinya, dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Quran Surat Ibrahim ayat 33. Matahari dan bulan beredar pada orbitnya masing-masing. Bagaimana bisa menyebabkan gerhana? Pada awalnya orang-orang menganggap bumi diam. Bulan dan matahari mengitari bumi dan konsepnya geosentris. Kemudian berkembang pemahaman matahari yang diam sebagai pusat alam semesta. Benda-benda langit mengitarinya dalam konsep heliosentris. Bulan dan matahari juga dianggap punya cahayanya masing-masing. Tetapi Al-Quran memberi isyarat bahwa walau terlihat sama bercahaya, sesungguhnya bulan dan matahari berbeda bersifat cahayanya dan geraknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi jahala sunnatal dha'iyatu wal qamaru nura wa qur'anu manazila lil qur'anul adaka sayyina wa hisman ma khalaqallahu ta'ala lil bi khairil yabshalul ayyitil Qur'anil adim," yang artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya mazilah-mazilah atau tempat-tempat yang berjalannya bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan penghitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 5. Ayat ini bukan hanya mengungkapkan perbedaan sifat cahaya matahari dan bulan, tetapi juga perbedaan geraknya, perbedaan orbitnya.
yang menyebabkan matahari tidak berubah bentuknya, sedangkan bulan berubah-ubah bentuknya sebagian perwujudan perubahan tempat kedudukannya. Mazilah-mazilah dalam sistem bumi matahari. Kini sains bisa mengungkapkan sifat gerak dan sumber cahaya bulan yang matahari. Gerak semu, karena sesungguhnya bumilah yang bergerak, bumi berputar dalam porosnya. Sekali dalam sehari sehingga siang dan malam silih berganti, dan benda-benda langit pun tampak terbit dan terbenam. Seperti halnya matahari dan bulan, sesungguhnya gerak yang terjadi bukan hanya bumi yang berputar pada porosnya, tetapi juga matahari dan bulan beredar pada orbitnya. Bulan mengorbit bumi sementara bumi mengorbit matahari, dan matahari pun tidak diam, tetapi bergerak juga mengorbit pulsan galaksi. Cahaya matahari berasal dari reaksi nuklir di intinya, sedangkan bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Efek gabungan sudut datang cahaya matahari dan sudut tampak permukaan bumi menyebabkan bulan tidak selalu bulat, tetapi berubah-ubah dari bentuk sabit ke purnama yang bulat dan kembali lagi ke sabit tipis. Seperti pelepah kering, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatullahu lailul tasqi minha alladhira aidahum limuna wal muslimun nahi lillahi taqwi mazirin adim wal maratakwinahu malazila hatta adal kalangurjunil qadir la samsutillaha antudrikal qamar walailul sakilan nabi wa kullun fi falaki yasbahun. Dan kembali langit ke sabit tipis seperti pelepah kering. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhu nahara fa idahum mudlimun wa samsu tajri mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adal kal ngurjunil qadim la samsu yanbaghi laha an tudrikal walau sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, yang artinya, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan mazilah sehingga setelah dia sampai ke mazilah yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk pelepah yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar dalam garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 37-40. Walaupun tampak matahari dan bulan berjalan pada jalur yang sama, tidak mungkin keduanya bertabrakan atau saling mendekat secara fisik karena orbitnya memang berbeda. Perjumpaan bulan dan matahari saat gerhana matahari hanyalah tampaknya ketika matahari tampak terhalang oleh bulan yang berada di antara matahari dan bumi. Dan pada saat gerhana bulan dan matahari berada pada porosnya yang berseberangan, sehingga cahaya matahari yang mestinya mengenai bulan terhalang oleh bumi. Bulan purnama menjadi gelap karena bayangan bumi.
Jamaah rahimakumullah, selain menjelaskan fenomena yang sesungguhnya, selain menghilangkan mitos dan meneguhkan keyakinan akan kekuasaan Allah, gerhana kita ambil hikmahnya bahwa Allah menunjukkan kebesarannya dan kesusahannya dengan fenomena itu. Keteraturan yang luar biasa yang Allah ciptakan memungkinkan manusia menghitung peredaran matahari untuk digunakan dalam perhitungan waktu yang digunakan untuk memfakirkan gerhana. Marilah kita buktikan bahwa sains telah memprediksi gerhana pagi ini. Ketika kita menyaksikan kebenaran parkiran sains, bukan keberakahan intelektual pagi ini. Ketika kita menyaksikan kebenaran sains, bukan keberakahan intelektual yang kita tunjukkan, melainkan ungkapan, "Ya Tuhan kami, tidakkanlah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dari segala kekurangan, maka ampunilah segala kesalahan penjelasan intelektual kami dan perihalah kami dari siksa neraka." Rabbana Allah, ya Rabbaka Allahu illa wakum fiha Qur'anil adim watakilla wa ayakum bima fihi min alihi wa dukri al-haqimi wan nafihi sila wa kummu ya bu innahu hum samiyun hanif wastaqilaha al-adimi lil wakulli wasyahihi muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastakiru lillahi Qur'anul musyrikin wa nahijanil mu'minin.